Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial di masyarakat, yaitu dengan kompetensi dasar memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu jelaskan yaitu Bu Hana berharap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial, kemudian dapat memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, dapat mendeskripsikan dinamika kelompok sosial, dapat memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian, yang kedua, yaitu Bu Hana akan memberikan contoh tentang jenis kelompok sosial. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang ada di masyarakat. Karena apa? Karena terdiri dari hanya ayah, ibu, dan anaknya saja. Kemudian hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga muncul rasa kebersamaan, rasa memiliki kepentingan yang sama, dan lain sebagainya. Misalnya, di sini Bu Hana berikan contoh anggota pramuka. Kenapa anggota pramuka? Karena anggota pramuka ini memiliki satu kesatuan dan tujuan yang sama untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi tujuan anggota tersebut. Kemudian syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukamto. Syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukamto dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Berarti seseorang harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, itu ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Artinya, anggota yang satu itu harus saling berinteraksi dengan anggota yang lain. Yang ketiga adalah faktor pengikat yang dimiliki bersama. Mereka harus memiliki kepentingan, tujuan, ideologi, pola pikir, dan politik yang sama untuk menjaga kesolidan dan kerjasama yang erat di dalam sebuah kelompok sosial tersebut. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial itu harus memiliki kepentingan yang sama dan untuk mempertahankan nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial itu harus memiliki struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial itu adalah terdiri dari misalnya ada ketuanya, wakilnya, dan ada anggota-anggotanya. Itu namanya struktur sosial. Jadi, sebuah kelompok sosial itu harus memiliki struktur sosial dan memiliki kedudukan tertentu. Kemudian yang keempat, tiap anggota kelompok sosial harus memiliki peran yang berbeda. Peran ini berkaitan dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing di dalam sebuah kelompok sosial. Yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma atau aturan tata kelakuan untuk mengatur peran anggotanya masing-masing agar disiplin dalam menjalankan sebuah kelompok sosial tersebut. Kemudian, ada proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial itu yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia secara kodrati tidak dapat hidup sendiri. Dia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia itu harus bersama-sama, perlu adanya orang lain dalam kehidupannya. Di sini Ibu Hana kasih contoh tentang sekolah. Sekolah agar bisa berjalan dengan baik itu harus ada siswa, harus ada guru, harus ada pengurus sekolah, sehingga kelompok sosial yang terbentuk di dalam sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada kepentingan yang sama, ada pertalian darah dan keturunan yang sama, serta daerah dan wilayah yang sama. Baiklah, anak-anak, di sesi berikutnya Ibu Hana akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan jenis kelompok sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun itu dijelaskan di sesi berikutnya ya. Sekian dulu dari Ibu Hana, semoga kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Bu Hana akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi kelompok sosial ya anak-anak. Nah, materi kelompok sosial yang akan Bu Hana jelaskan kali ini yaitu masih berkaitan dengan kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar pengetahuan, Bu Hana akan menjelaskan tentang memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Dan kompetensi dasar keterampilannya, kalian menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Oke, langsung saja. Sekarang Bu Hana akan membahas tentang partikularisme dan eksklusivisme. Nah, bentuk-bentuk kelompok sosial sudah Bu Hana jelaskan ya di minggu lalu. Sekarang kita masuk ke karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Dimensi hubungan antar kelompok itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu bisa dilihat dari proses berkembangnya hubungan sosial antar kelompok seperti bagaimana proses kontak pertama terjadi. Jadi kontak pertama terjadi itu kalian ingat bagaimana prosesnya, bagaimana pertemuannya, bagaimana interaksi selanjutnya, bagaimana kontak sosial dan komunikasi yang kalian lakukan sehingga kalian menjadi dekat dan menjadi sebuah kelompok sosial. Itu kita lihat dari dimensi sejarah. Kemudian yang kedua itu ada dimensi institusi. Kalau dimensi institusi, itu dimensi ini adalah dasar dari hubungan antar kelompok seperti adanya institusi sosial, institusi politik, institusi ekonomi, dan lain-lain. Institusi itu apa sih? Institusi itu adalah sebuah lembaga sosial atau organisasi yang muncul yang biasanya di dalamnya terdapat kelompok-kelompok sosial. Nah, dengan adanya institusi ini dapat memperkuat pengendalian sosial dan sikap antar kelompok. Itu dimensi dari institusi atau sering dikenal dengan lembaga sosial atau pranata sosial. Kemudian yang ketiga ada dimensi gerakan sosial. Dimensi gerakan sosial itu di mana adanya suatu kelompok yang ingin membebaskan diri dari dominasi kelompok lain. Seperti gerakan sosial ini biasanya dipicu oleh rasa kecewa, rasa penderitaan lahir dan batin, sehingga mereka melakukan sebuah demonstrasi contohnya atau gerakan-gerakan sosial yang sifatnya agresif atau ingin melawan dominasi kelompok dari kelompok yang lain. Contohnya misalkan gerakan serikat buruh, di mana serikat buruh ini menginginkan adanya perubahan, misalkan dia menginginkan peningkatan hak-hak pekerja seperti kontrak kerjanya harus dirubah sehingga tidak merugikan buruh, upah yang minimum itu bisa ditingkatkan menjadi upah maksimum, seperti itu. Kan banyak ya demonstrasi-demonstrasi buruh yang sering terjadi, apalagi kita ada hari buruh. Nah, itu dimensi dari gerakan sosial. Kemudian dimensi sikap. Kalau dimensi sikap ya, ini biasanya berkaitan dengan stereotype atau image. Image atau pandangan seseorang terhadap kelompok tersebut. Apakah kelompok tersebut baik atau buruk? Dan adanya prasangka seseorang terhadap orang lain. Itu biasanya ada di dimensi sikap. Nah, kemudian Bu Hana ingin mendefinisikan atau mengartikan partikularisme itu apa sih? Partikularisme itu adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dan lebih mementingkan daerahnya atau kelompoknya khusus seperti kebudayaannya, dia lebih mementingkan kebudayaannya, ekonominya, dia lebih mementingkan ekonomi yang kalangan atas atau kalangan bawah. Aliran politiknya, dia lebih mementingkan kelompok-kelompok yang memiliki aliran politik yang sama, seperti dia misalkan partainya partai PDI, berarti dia lebih mementingkan orang-orang PDI dibanding partai-partai lainnya, karena sangat erat hubungannya dengan kelompok yang dia pilih, seperti itu.
itu partikularisme. Contohnya di sini seorang pimpinan di suatu perusahaan konstruksi hanya mau memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri atau sukunya sama gitu ya, jadi sukuisme gitu. Nah, itu maksud dari partikularisme. Sedangkan dari eksklusivisme itu contohnya di sini pengertiannya di sini adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya misalkan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu untuk menerima kebudayaan lain itu sulit karena dia masih sangat percaya dan sangat bangga dengan kebudayaan yang dia punya. Itu namanya eksklusivisme. Makanya dia selalu ingin memisahkan diri dari masyarakat secara luas atau mengisolasi diri. Nah, mungkin itu saja yang Bu Hana akan jelaskan 2 slide ini, karena slide selanjutnya akan Bu Hana jelaskan di sesi berikutnya, karena materinya dinamika kelompok sosial ini sangat banyak ya. Jadi kalian fokus dulu di partikularisme dan eksklusivisme. Nanti Bu Hana akan berikan tugas tentang ciri-ciri partikularisme itu apa, ciri-ciri eksklusivisme itu apa, kalian bisa cari di sumber-sumber lain. Mungkin sekian dari Bu Hana. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menalar dari semua pemahaman yang sudah Bu Hana jelaskan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Hana. Selamat pagi, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Bu Hana akan menjelaskan masih dalam materi kelompok sosial di masyarakat dengan kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Dan dalam keterampilannya, kalian bisa menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Selanjutnya, Bu Hana langsung saja ke materi tentang lanjutan dari bentuk-bentuk kelompok sosial ya yang sudah Bu Hana jelaskan. Sekarang kita masuk ke dinamika kelompok sosial. Minggu lalu Bu Hana sudah menjelaskan tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Mudah-mudahan dari situ kalian bisa paham ya apa perbedaan dari partikularisme kelompok dan eksklusivisme kelompok. Sekarang kita masuk ke materi dinamika kelompok sosial. Apa sih dinamika kelompok sosial itu? Dinamika kelompok sosial itu adalah suatu pergerakan dan perubahan dalam suatu kelompok yang menimbulkan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jadi, dinamika kelompok sosial itu selalu berkembang sifatnya, berkembang, berubah, dan selalu ada sekumpulan masyarakat atau sekumpulan orang di dalam suatu organisasi tersebut terjadi sebuah perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Jadi, sifatnya tidak statis ya. Itu namanya dinamika kelompok sosial. Intinya, dinamika kelompok sosial adalah perkembangan kelompok sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, fungsi dinamika kelompok sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya karena sifatnya bekerja sama, sifatnya nggak perorangan tapi berkelompok. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat dan gagasan. Namanya kerjasama, pasti harus ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat-pendapat itu bisa kita satukan dalam bentuk kesepakatan yang akhirnya bisa muncul kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok sosial yang sifatnya memajukan organisasi tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini ada pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Terhadap kelompok ras, Michael Batten mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras, diantaranya adalah proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, kelima ini harus kalian pahami.
Jadi, di dalam suatu masyarakat, ras itu kan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu kan dibedakan menjadi 3. Ada ras Kaukasoid, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid. Nah, ras-ras ini kan terdiri dari berbagai macam yang ada di masyarakat. Nah, tapi prosesnya itu terdapat 5 bentuk. Bentuknya apa saja? Bentuknya ada akulturasi, ada dominasi, ada paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Ingat ya, 5 proses ini kamu harus pahami dan kamu harus hafalkan. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pola hubungan antara ras. Oh iya, Bu Hana ingatkan dulu. Kalau ras Mongoloid itu biasanya ada di wilayah Asia karena dia berciri-ciri kulitnya misalkan kuning langsat atau sawo matang, kemudian matanya agak sipit, rambutnya lurus, seperti itu ya. Terus kalau ras Kaukasoid itu biasanya ada di wilayah Eropa. Dia itu bermata biru, berambut pirang, berhidung mancung. Kalau ras Negroid itu biasanya ada di wilayah Afrika dengan ciri-ciri berkulit hitam, bermata besar, berbibir tebal, ya seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ras akulturasi. Ke pola hubungan ya, ke pola hubungan akulturasi. Pola hubungan akulturasi. Akulturasi itu adalah 2 kebudayaan yang berbeda, kemudian menyatu menjadi sebuah kebudayaan yang masing-masing mempertahankannya. Jadi ada 2 kebudayaan yang mereka saling berinteraksi, tapi mereka tetap mempertahankan kebudayaannya masing-masing. Sedangkan dalam dominasi, itu dia ada salah satu ras yang menguasai ras lain. Misalkan ada ras Kaukasoid dari Eropa. Dia merasa ras Negroid itu lebih rendah dari ras Kaukasoid. Nah, itu namanya dominasi. Karena apa? Karena merasa rasnya lebih tinggi dibanding ras Negroid dan Mongoloid. Seperti itu. Itu namanya dominasi ya. Lebih menguasai dari ras-ras yang lain. Nah, sedangkan paternalisme, kalau paternalisme ini adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Jadi, dominasinya itu adalah ras pendatang itu lebih mendominasi daripada ras pribumi. Ya, jadi ras pribumi ini merasa bahwa gara-gara ada ras pendatang dia tergeserkan dari kedatangan ras pendatang ini. Ras pribumi, orang-orang pribumi asli, orang-orang yang penduduk asli di situ itu merasa bahwa nanti ya tantanya jelasin ini dulu. Jadi orang-orang yang ras pribumi ini merasa bahwa keadaan ras pendatang itu mengganggu dia sehingga ras pribumi mulai tergeserkan dari ras pendatang sehingga ras pendatang yang lebih mendominasi lingkungan atau lingkungan masyarakat tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang integrasi. Kalau integrasi itu penyatuan dari segala macam ras. Jadi walaupun rasnya berbeda-beda, tapi mereka saling menghargai ras masing-masing. Itu namanya integrasi. Jadi walaupun ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid, dia tetap mempertahankan rasnya masing-masing, tapi dia tetap menghargai satu sama lain. Seperti itu. Nah, kalau pluralisme itu adanya persamaan hak dan politik. Jadi tidak boleh tuh merasa bahwa rasnya lebih baik. Ras Kaukasoid karena ada di wilayah Eropa itu memiliki hak yang lebih, politik yang lebih dibandingkan dengan ras Negroid misalnya. Nah, kalau pluralisme tidak seperti itu. Kalau pluralisme itu bahwa merasa bahwa semua ras itu memiliki hak politik, hak perdata yang sama. Misalnya, menjadi seorang pemimpin, gak harus ras berkulit putih atau ras Kaukasoid misalkan di Amerika Serikat.
Di Amerika Serikat ras Negroid itu orang yang berkulit hitam yang dianggap budak juga sekarang bisa menjadi seorang presiden di negara Amerika. Contohnya seperti itu. Itu namanya pluralisme, ya. Nah, penjajahan bangsa Belanda terhadap masyarakat Indonesia adalah salah satu proses paternalisme. Ya, ini contohnya. Nah, karena apa? Kenapa paternalisme dalam penjajahan bangsa Belanda? Karena bangsa Belanda itu kan ras pendatang, tapi dia lebih mendominasi ras pribumi. Jadi ras pribuminya itu tergeser keberadaannya dikuasai oleh ras pendatang, yaitu ras Kaukasoid, orang-orang Belanda. Orang Belanda ini kan rasnya ras Kaukasoid, sedangkan orang Indonesia rasnya ras Mongoloid. Nah, jadi orang Belanda ini lebih menguasai orang pribumi. Orang Belanda ini posisinya adalah pendatang, ras pendatang. Seperti itu anak-anak, ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Bu Hana. Apabila tidak paham, kalian bisa tanyakan langsung ke via WA atau misalkan ke Classroom, ya. Sekian dari Bu Hana untuk materi kelompok sosial bab 1 mungkin sudah selesai. Tinggal kalian pahami dulu, tugasnya nanti menyusul ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang masih bersama dengan Bu Hana. Bu Hana akan menjelaskan tentang materi masih dalam kelompok sosial di masyarakat dengan kompetensi dasar yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis dan menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, minggu lalu Bu Hana sudah menjelaskan tentang pengertian dari kelompok sosial, syarat-syarat dari kelompok sosial, ya, dan lain sebagainya. Itu di sesi pertama. Sekarang kita masuk ke sesi 2 tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, jenis-jenis dari kelompok sosial itu menurut Emil Durkheim dibagi menjadi 2. Ada solidaritas mekanik dan ada solidaritas organik. Apa itu solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik itu merupakan ciri dari masyarakat yang masih sangat sederhana. Dia mengenal adanya pembagian kerja. Dia belum mengenal, maksudnya dia belum mengenal adanya pembagian kerja. Jadi sifatnya gotong royong, kerjasama, tidak ada hubungan timbal balik. Bila dia membantu, maka dia akan mendapatkan pamrih gitu ya. Dia akan mendapatkan feedbacknya. Tapi dia memang membantu atas dasar kebersamaan dan solidaritas. Berbeda dengan yang organik. Kalau yang organik itu dia mengenal bentuk solidaritasnya ada pembagian kerja. Jadi apa yang dia kerja sama yang dia bangun itu didasarkan atas adanya pembagian-pembagian atau segmental dari pembagian kerja tersebut ya. Di sini Bu Hana kasih contoh kalau suku Baduy. Suku Baduy itu tingkat kebersamaannya masih sangat erat karena apa? Karena saling solidaritasnya itu dibentuk atas dasar keinginan sendiri. Tapi kalau dalam masyarakat pertanian dia sudah ada tuh namanya pembagian kerja. Jadinya dalam solidaritas organik itu misalkan masyarakat pertanian. Nah, sedangkan Gemeinschaft dan Gesellschaft, ingat ya anak-anak, kalau Gemeinschaft itu paguyuban, kalau Gesellschaft itu patembayan. Kalau paguyuban itu biasanya ada di masyarakat pedesaan, tapi kalau patembayan biasanya ada di masyarakat perkotaan. Kalau paguyuban itu merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya memiliki hubungan batin yang sangat kuat. Dia bersifat alamiah dan kekal karena dia misalkan masih ada kekerabatannya sangat erat gitu ya. Beda dengan patembayan dan masyarakat perkotaan, dia biasanya sifatnya individual.
Kalau misalkan sekumpulan orang ini secara kebetulan hadir bersama, dia itu sifatnya sangat mandiri. Patimbayan itu masyarakat perkotaan yang memang masyarakatnya itu sifatnya berkelompok tapi lebih identik kepada individualisme. Seperti itu. Nah, di sini Bu Hana kasih contoh ya. Kalau paguyuban itu biasanya kelompok kekerabatan atau keluarga ya, karena ikatan batinnya sangat kuat dan kekal. Tapi kalau Gesellschaft itu patembayan, hubungan dalam dunia industri. Misalkan ada pembagian kerja atau kaum buruh ya. Seperti itu, karena dia ada di masyarakat perkotaan. Ingat, kalau paguyuban itu contohnya masyarakat pedesaan, kalau patembayan contohnya masyarakat perkotaan. Nah, sekarang ada kelompok primer dan sekunder. Kalau kelompok primer itu dia harus saling mengenal sangat erat, tapi dia face to face. Jadi, anggotanya saling mengenal dan kerjasamanya sangat erat. Ya, di sini ada penjelasannya. Di dalam masyarakat terdapat kelompok primer yang ditandai dengan pergaulan, kerjasama, tatap muka, face to face yang intim. Ya, contohnya apa? Keluarga, teman bermain atau sahabat-sahabat kalian, RT, RW, komunitas orang dewasa. Itu contoh dari kelompok primer karena hubungannya sangat erat. Nah, kalau kelompok sekunder itu kelompok yang terdiri banyak orang, hubungannya tidak harus saling mengenal. Nah, dia itu bersifat pribadi dan tidak erat. Jadi sifatnya hanya sementara. Contohnya ada koperasi atau partai politik. Nah, kemudian di sini ada in group dan out group. Bu Hana kasih contoh. Kalau in group itu misalnya kamu berada di dalam satu kelas, misalkan kamu kelas 11 IPS 1. Nah, berarti kamu in group. Tapi kalau pada saat jam istirahat kamu bergaul dengan 11 IPS 2, bergaul dengan 11 IPS 3, bergaul dengan kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, dan lain sebagainya. Pokoknya di luar dari kelas kalian, itu berarti kalian masuknya out group atau kebalikannya. Jadi out group itu adalah di luar dari in group, di luar dari kelompok yang sudah teridentifikasi. Kamu identitasnya adalah kelompok 10 MIPA 1. Berarti pada saat jam-jam tertentu kamu kan berinteraksi dan bersosialisasi dengan kelas lain. Itu berarti out group gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada yang membership group dan reference group. Kalau membership group ya, itu biasanya secara fisik dia menjadi anggota kelompok tersebut. Sifatnya informal. Misalnya kamu ikut komunitas-komunitas ya. Kemudian kamu kamu secara tidak sadar membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan orang yang menjadi acuan tersebut. Jadi ada orang yang membina kamu, membimbing kamu untuk menjadi orang atau pribadi yang perilakunya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu membership group gitu ya. Misalkan kamu mau nge-gym nih, kamu kan pengen ngebentuk badan kamu menjadi atletis gitu ya. Nah, kamu kan harus mengikuti instruktur kamu, tapi instruktur kamu kan tidak memaksa kamu ya kan, itu keinginan kamu sendiri, tapi instruktur kamu hanya memberikan acuan dan membimbing kamu agar kamu bisa apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Ya. Nah, sedangkan reference group itu seperti anggota ABRI misalnya. Jadi, acuannya itu sifatnya paksaan. Jadi, kalau kamu ada di kelompok tersebut, berarti kamu harus mengikuti pimpinan kamu. Misalkan kamu ABRI, kamu punya komandan, ya kamu harus ngikutin apa yang dibilang komandan. Kalau kamu disuruh A berbaris, ya kamu berbaris. Disuruh B, ya kamu suruh perang, ya kamu harus perang. Kayak gitu. Nah, itu contoh reference group. Jadi sifatnya acuannya itu paksaan. Beda dengan membership group yang memang ada keinginan dari diri kamu sendiri. Tapi kalau reference group, keinginan kamu itu juga dibarengi dengan suatu paksaan dari acuan tersebut secara psikologis. Gitu ya. Nah, sekarang kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal itu biasanya dia punya peraturan yang tegas. Peraturan itu sengaja diciptakan untuk anggotanya agar mengatur hubungan antar anggota tersebut. Jadi
anggota tersebut saling berinteraksi itu harus didasarkan pada peraturan yang tegas. Tapi kalau kelompok informal biasanya bentuknya hanya komunitas-komunitas, misalkan komunitas hobi, K-pop ya dan lain sebagainya. Kelompok informal itu dia sifatnya tidak ada paksaan. Jadi kelompok informal itu tidak ada peraturan yang tegas, dia sifatnya hanya bentuknya kekeluargaan aja. Karena apa? Karena punya pengalaman dan kepentingan yang sama di dalam pembentukan kelompok tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional itu biasanya kelompoknya tercipta karena adanya bentuk profesi yang sama. Misalkan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu berarti kelompok okupasional. Tapi kalau kelompok volunteer ya, dia itu hanya profesinya bermacam-macam, tapi dalam kelompok tersebut kepentingannya sama. Tapi dia profesinya berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang arsitek, tapi karena punya kepentingan yang sama, akhirnya dia berada dalam satu kelompok tersebut gitu. Beda dengan okupasional. Kalau okupasional dalam satu kelompok memiliki profesi yang sama. Nah, di sini ada gambar ya, contoh kelompok okupasional Ikatan Dokter Indonesia yang tadi Bu Hana bilang. Kalau kelompok volunteer, tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Kan kalau membantu korban bencana alam profesinya apa aja ya? Seperti itu. Oke anak-anak, mungkin itu dulu yang akan Bu Hana jelaskan, bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari kelompok sosial. Nanti di sesi 3, Bu Hana akan jelaskan tentang karakteristik dan partikularisme serta eksklusivisme kelompok ya. Jadi masih terus ya, pantengin terus ya, fokus terus sama pelajaran sosiologinya. Semoga apa yang tadi Bu Hana jelaskan kamu bisa memahaminya. Sekian dulu dari Bu Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.